Saudara, nama Selvi Amalia kerap disebut media selama beberapa pekan terakhir. Ia merupakan korban tewas karena diduga ditabrak mobil iring-iringan polisi yang melintas di Jalan Raya Cianjur, Jawa Barat. Namun setelah ditelusuri, polisi memastikan bahwa korban bukan ditabrak oleh mobil polisi, melainkan oleh mobil sedan Audi seri 6 yang dikemudikan sopir bernama Sugeng. Meski begitu, pihak keluarga korban meragukan pernyataan polisi. Mengapa? Mari kita urai bersama-sama, saudara. Melalui CCTV ini kita bisa melihat sejumlah angle kamera yang memperlihatkan momen-momen saat rombongan Polda Metro Jaya melintas di Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV pertama ini, saudara, terlihat rombongan polisi berada di Jalan Raya Pramuka. Di dalam video itu mobil Audi belum terlihat. Ya, sementara itu di rekaman kedua ini, saudara, barulah mobil Audi terekam bersama berada di dalam iring-iringan polisi yang berada di barisan belakang. Mobil melaju kencang dan diikuti oleh mobil Fortuner. Dan dalam rekaman CCTV ketiga, yakni tepat di lokasi kejadian mahasiswa yang tewas tertabrak, terlihat rombongan iring-iringan polisi melintas, namun tak lama mobil Audi melintas. Terlihat arus lalu lintas di TKP mulai mengalami kemacetan. Dan kemacetan yang terekam CCTV ini diduga karena ada seorang pemotor yang tewas tertabrak dari arah Jakarta menuju Bandung. Lantas siapa penabrak mahasiswi semester 1 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang berusia 19 tahun? Dari hasil olah TKP polisi menemukan sejumlah rekaman dan alat bukti yang mengarah kepada sopir mobil Audi sebagai pelaku penabrakan mahasiswi di Cianjur itu. Sugeng Guruh, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas, sudah ditahan di Polres Cianjur setelah menjalani pemeriksaan maraton sejak Sabtu 28 Januari lalu. Namun tersangka bersikukuh dia tidak menabrak korban. Akhirnya merujuk kepada kendaraan Audi hitam tersebut dan sekarang sudah menjadi barang bukti. Ini merupakan pembuktian yang kita gunakan secara normatif dan prosedural sesuai dengan aturan penyidikan kasus perkara laka lantas. Adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper, Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya penabrak si korban. Bapak cek dulu, semua dicek, Pak. Dan setahu saya, penglihatan saya itu adalah mobil di rombongan. Anggota. Masalah itu mobil satu rombongan apa tidak, saya tidak tahu, Pak. Yang jelas itu mobil dari kepolisian, Pak. Tapi Pak, untuk plat nomor saya dengar suara. Sementara itu, penahanan Sugeng mengundang reaksi dari pihak keluarga korban yang meragukan hasil pemeriksaan polisi. Pihak keluarga meminta kepolisian untuk membandingkan data versi kepolisian dengan data rekaman video milik keluarga yang menduga ada kendaraan lain yang menabrak korban. Ada mobil Kijang Innova yang diduga ikut dalam rombongan kendaraan Polda Metro Jaya dan dinilai sebagai biang keladi terjadinya tabrakan yang menimpa Selvi. Yang kita persoalkan adalah saksi-saksi kunci itu nggak dihadirkan, nggak diperiksa, itu juga punya saksi, gitu. Kemudian beberapa CCTV juga yang nyorot ke jalan juga nggak disampaikan. Jadi yang kita sesalkan kenapa polisi melakukan kesimpulan dengan sepenggal fakta. Yang juga hangat diperbincangkan publik adalah kemunculan sosok Nur yang merupakan salah satu penumpang mobil Audi yang diduga menabrak Selvi di Cianjur. Ia sempat mengaku sebagai istri salah satu polisi berpangkat kompol berinisial D. Mobil Audi itu ia akui merupakan milik Kompol D dan menyebut sudah meminta izin sang suami untuk ikut iring-iringan kendaraan polisi yang hendak menuju ke TKP pembunuhan Wawon CS. Itu mobil siapa? Itu mobil milik suami saya. Suami. Suaminya itu polisi juga? Iya. Yang ikut rombongan juga? Emang sudah janjian ke situ? Iya, udah janjian.
mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak Konan, terus teleponan, terus suami saya lagi nyusul, kan pertama ketemu di tempat makan Alam Sunda. Saya telepon suami saya bilang, ini saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya gitu. Iya. Lalu setelah gak lama dari situ suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Nah, kalau Atas izin suami saya. kalau status mobil itu sendiri A8 itu sendiri emang statusnya punya suami ya? Belum punya Punya suami. suami, jadi saya nggak tahu menau. Saksi yang berada di mobil Audi tersebut yang merupakan majikan dari supir yang menjadi tersangka menyampaikan bahwa memang status hubungan dengan anggota polisi adalah teman dekat. Itu yang disampaikan kepada penyidik, sehingga kita pada kesempatan awal memang menyampaikan itu adalah statusnya adalah teman dekat dari anggota polisi ya. Itu yang Perempuan bernama Nur akhirnya menimbulkan persoalan baru, terutama bagi Kompol D yang namanya disebut-sebut sebagai suami Nur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Kompol D diduga telah melanggar kode etik profesi. Ia diduga melakukan perselingkuhan. Pimpinan akan melakukan tindakan tegas, yaitu untuk saat ini dilakukan penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan etika kepribadian berupa melakukan perbuatan perselingkuhan pada pasal 13 huruf F Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022. Lantas siapakah sosok Kompol D? Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo, Kompol D merupakan perwira menengah Polda Metro Jaya. Ia lulus Akpol pada tahun 2009 dan sempat menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelum akhirnya ia dimutasi menjadi Pamen Yanma Polda Metro Jaya karena tersandung kasus etik. Jika dirunut lagi-lagi, nama Won CS terseret dalam pusaran kasus tabrakan yang menewaskan mahasiswi di Cianjur. Berawal saat Nur janjian dengan Kompol D untuk ikut iring-iringan kendaraan polisi ke TKP pembunuhan Won CS. Hingga dugaan pihak keluarga korban yang menyebut keberadaan mobil Innova yang diduga ditinggalkan di TKP pembunuhan Won CS. Nama sang pembunuh berantai ini pun mencuat dan jadi benang merah pengungkapan kasus tabrakan yang diduga melibatkan anggota kepolisian.